Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita kembali bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan hari ini insyaallah kita masuk kepada sebab yang keberapa, Bu? 49 dan 50 ya. Insyaallah ini adalah pertemuan terakhir pembahasan buku ini, karena kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu pada sebab yang ke-48. Berarti hari ini 49 sekaligus kita bahas 50. InsyaAllah berarti selesailah pembahasan buku ini. Dan sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang mungkin tadi menunggu agak lama ya. Ya, qadarullah wa masyafa'alah. Biasanya dari rumah itu tidak sampai 1 jam, tapi kali ini 1,5 jam. Ya, kita tidak tahu perjalanan, dan saya minta maaf karena menunggu agak lama. Dan satu sisi saya senang juga, ternyata sepertinya saya menduga tadi Bapak Ibu sambil menunggu dapat sekitar 3 juz lah ya baca Quran tadi ya. Mungkin begitu perkiraan saya, betul Bu? Sambil menunggu tadi saya perkirakan dapat 3 juz 4 juz lah ya. Kan terlambat setengah jam ya. Seharusnya kan kita mulai jam 9, sekarang kita mulai setengah 10. Dan kajian kita sampai setengah 11, kan begitu, 9 sampai setengah 11. Tapi karena saya terlambat setengah jam, maka kita mundurkan sampai jam 11 ya. InsyaAllah tidak ada kerugian. InsyaAllah kita tetap waktunya 1,5 jam. Siap nggak sampai jam 11? Nggak apa-apa ya sampai jam 11? Ya, saya khawatir Bapak Ibu pulang duluan nanti setengah 11. Kenapa pulang duluan? Karena ingin mengkhatamkan Al-Quran. InsyaAllah. Betul nggak sih? Betul ya. Alhamdulillah. Baik, silakan bukunya dibuka di halaman 120. Di halaman 120, penyebab terhindar dari siksa kubur yaitu tidak durhaka kepada kedua orang tua. Tidak durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita lihat di sini bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, orang yang banyak berbakti, benar-benar mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, benar-benar mereka berada dalam siksa api neraka. Na'udzubillah. Berbakti dan durhaka, di antaranya berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ini sangat besar sekali orang-orang yang durhaka kepada orang tua, besar sekali dosanya dan akan dibalas di dunia, tidak menunggu sampai di akhirat. 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum orang itu mati. Kalau mereka tidak juga bertaubat, disegerakan di dunia balasannya. Pertama, dosa zalim, yang kedua durhaka sama orang tua, dan yang ketiga memutuskan tali silaturahim. Tidak menunggu nanti siksa kubur maupun siksa neraka, di dunia saja akan terlihat demi Allah balasan orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Dan Rasul mengatakan ridallah fi ridul walid wa sakhatullah fi sakhatul walid. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murka dan marahnya Allah ada pada murka dan marahnya orang tua. Dan ini berkaitan dengan balasan di dunia, balasan di alam kubur, dan balasan setelahnya yaitu siksa neraka. Kalau masalah dosa durhaka sama orang tua ini komplit, rinci, detail, sama seperti riba.
Riba juga demikian disebutkan. Balasan di dunia apa? Balasan di siksa kubur ada, balasan setelah dibangkitkan daripada mahsyar, ada juga balasan nanti di neraka. Detail gitu. Satu persatu disebutkan balasan keburukan dari dosa riba. Nah begitu juga dosa durhaka kepada kedua orang tua, ya. Nauzubillah. Baik durhaka ketika orang tua masih hidup atau durhaka ketika orang tua sudah meninggal dunia. Berbakti bisa ketika orang tua masih hidup, berbakti pun bisa ketika orang tua sudah meninggal dunia. Jadi kita bicara durhaka ini bukan hanya ya ketika mereka masih hidup saja. Ketika sudah meninggal dunia pun anak bisa melakukan kedurhakaan. Ya, nanti kita berikan contoh-contohnya. Kita baca dulu di bukunya ya. Di halaman 121. Thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla. Aqun. Ada tiga golongan manusia yang mana Allah tidak akan menerima amalan yang fardu maupun amalan yang sunnah. Yang mereka kerjakan di dunia tidak diterima, yang fardu maupun ibadah yang sunnah. Tiga golongan manusia. Pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wala mannan, orang yang suka mungkit-mungkit pemberiannya, dia suka ungkit-ungkit kebaikannya. Dan yang ketiga, orang yang suka mendustakan takdir. Orang yang suka mendustakan takdir. Tiga golongan manusia ini yang tidak akan diterima amal yang fardu maupun amal yang sunnah. Kemudian Rasul mengatakan, raqima anfu thumma raqima anfu thumma raqima anfu. Celaka, rugi, celaka dia. Siapa itu? Ditanyakan kepada Nabi SAW, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi bersabda, siapa saja yang mendapati orang tuanya dalam kondisi sudah lanjut usia. Orang tua itu kan ketika muda kita juga tidak boleh durhaka, tapi ketika sudah tua diutamakan lagi, lebih-lebih tidak boleh durhaka. Dan mereka mendapati orang tua itu ketika sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, tapi kemudian anaknya tidak bisa masuk ke surga, tidak menjadikan anak itu masuk ke surga karena kedurhakaan. Ini merupakan kerugian yang dilakukan oleh anak tersebut. Maka berhati-hatilah kita ya, jangan sampai durhaka sama orang tua ini. Sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, sebanyak apapun ibadah yang kita persembahkan, yang wajib maupun yang sunnah, umrah berkali-kali, haji berkali-kali, jenggotnya panjang sampai sepuser, jilbabnya lebar selebar pintu masjid, barangkali casingnya kayak wali murid. Tapi kalau durhaka sama orang tua, maka tidak ada jaminan dia akan selamat dunia dan akhirat. Banyak sekali Allah menggabungkan antara tauhid kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran diulang-ulang berbagai macam ayat dan surat. Jangan mempersekutukan Allah, dan hendaknya kamu berbakti kepada kedua orang tua. Jangan mempersekutukan Allah, hendaknya kamu berbakti kepada orang tua. Wa wassainal insan, Allah perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada mereka. Manusia, bukan hanya kaum muslimin. Allah perintahkan kepada seluruh manusia meskipun dia kafir, hendaknya mereka berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua inilah yang telah banyak jasanya kepada kita, banyak sekali perjuangannya, pengorbanannya, capek letih lelahnya yang tidak bisa kita ingkari. Pasti banyak sekali perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan kepada kita, terutama ibu. Maka Rasul mengatakan, ya, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berikan kebaikan kepadanya? Kata Rasulullah, ummuk. Qala thumma ay? Qala ummuk. Qala thumma ay? Qala ummuk. Ibumu. Baru yang keempat, bapakmu. Yang keempat, bapak. Manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan sebaik-baiknya adalah ibu. Baik ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah mati, sama saja. Ibu yang paling utama, lebih utama kita prioritaskan dibandingkan bapak. Bapak bukan berarti kita sia-siakan. Mereka juga punya kebaikan yang luar biasa, mencari nafkah, capek letih lelah, mengurus rumah tangga, bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, menjaga keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau si bapak ini bertanggung jawab, dia pemimpin yang baik, menegakkan Quran dan Sunnah, menegakkan ketakwaan di rumah tangganya, maka dia mendapatkan pahala yang paling besar. Tapi kalau si bapak ini, si suami ternyata tidak menegakkan ketakwaan, bahkan mencontohkan dosa dan kemaksiatan, tidak mengajak, tidak menghimbau,
ya, tidak mendakwakan, tidak menasehati keluarganya yang banyak melakukan kesalahan dan kemungkaran, maka yang paling banyak dosanya di rumah tangga itu adalah si bapak atau si suami itu, yang paling besar dosanya. Ya, jadi berat ya sebagai suami ini, karena pertanggungjawaban di akhirat nanti akan ditanyakan, dihisab kepada kita ini. Ya, tapi kalau kita benar, maka pahalanya paling besar kita, karena kita pemimpinnya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki pemimpin atas wanita di rumah tangga, itu pemimpinnya adalah bapak atau suami. Kalau mereka benar, maka insya Allah peluang yang sangat besar rumah tangga itu akan benar, baik, berkah, banyak kebaikan. Tapi kalau si bapak itu tidak benar, si suami ini tidak benar, maka biasanya keluarganya pun, rumah tangganya berantakan, jauh dari agama, tidak punya rasa takut kepada Allah, banyak meninggalkan segala macam perintah-perintah yang diwajibkan kepada anggota rumah tangga itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh siksa kubur akibat durhaka kepada orang tua. Ya, kita baca di halaman 121. Dari Al-Awwam bin Hausyab, ia menuturkan, suatu ketika saya pernah mampir di suatu kampung, dan di samping kampung itu ada pekuburan. Setelah asar, ada satu kuburan yang di situ terbelah tanahnya. Setelah asar terbelah tanahnya, maka keluarlah seorang laki-laki. Ini cerita nyata ya, kisah nyata yang disebutkan dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib, yang cerita ini dianggap cerita yang sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Setelah asar, tanah itu terbelah, keluarlah seorang laki-laki yang kepalanya seperti kepala keledai, dan jasadnya adalah jasad manusia. Ya, ini kan kisah yang tidak selalu ada ya, hanya sekali waktu yang terjadi. Selama itu sahih, ya diberitakan kembali oleh para ulama, ya, supaya jadi pelajaran bagi kita yang masih hidup. Jadi kepalanya seperti kepala keledai dan jasadnya jasad manusia. Lalu dia meringkik 3 kali. Keluar dari kuburan itu, dia meringkik 3 kali. Ini jasad ini. Kemudian kuburan itu pun menutupinya lagi. Dan mendadak ada seorang wanita tua sedang menenun bulu atau bulu domba. Lalu seorang wanita ini berkata, "Apakah kamu melihat wanita tua itu?" Saya berkata, "Ada apa dengannya?" Dia adalah ibunya orang tadi yang keluar tadi, dengan kepalanya seperti kepala keledai tapi jasadnya seperti manusia. Dia ibunya. Maka saya berkata, "Bagaimana ceritanya?" Nah, ceritanya seperti ini. Orang ini dahulu suka minum khamr, suka minum minuman keras, dan apabila dia pergi, maka ibunya berkata kepadanya, "Wahai anakku, bertakwalah kamu kepada Allah. Sampai kapan kamu akan tetap minum khamr ini?" Ibunya melarang anak itu minum khamr. Ya, hal yang wajar kan? Memang harus begitu. Nggak boleh diam. Kalau diam dosa. Sampai kapan? Terus nasihati. Sampai kapan kamu akan tetap minum khamr ini? Maka anak ini berkata, "Sesungguhnya engkaulah hanya meringkik seperti meringkiknya keledai." Jadi dia menghina ibunya. Kamu nih nasihatin terus, ngingatin terus, kamu nih seperti meringkiknya keledai. Na'udzubillah. Disamakan dengan hewan, ibunya sendiri. Karena dia tidak suka dinasehati, tidak suka diingatkan. Ya. Kemudian wanita itu menuturkan, lalu anak ini pun mati sesudah asar. Ya, dia meninggal dunia setelah asar, dan kemudian dia menuturkan maka kuburannya terbelah tanahnya itu sesudah asar setiap hari. Lalu ia meringkik 3 kali, kemudian kuburnya pun menimbunnya kembali. Ini seperti cerita dongeng ya. Keluar meringkik 3 kali, masuk lagi ke dalam. Asar besok keluar lagi meringkik 3 kali, masuk lagi ke dalam. Seperti cerita sinetron dongeng-dongeng ya. Tapi karena ini cerita yang disebut oleh para ulama dari zaman ke zaman ya, bahkan disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Mundhiri ya, kemudian juga Al-Imam Al-Albani dan lain-lain, maka kita pun menukilnya di sini sebagai salah satu pelajaran. Ini cuma satu kisah, sebetulnya banyak kisah-kisah yang lain. Dan siksa kubur itu bukanlah di kuburan, tapi di alam kubur. Hakikatnya seperti itu. Nikmat kubur juga bukan di kuburan, tapi di alam kubur, alam yang lain. Tapi terkadang jika Allah berkehendak, bisa saja sewaktu-waktu ada yang ditampakkan kepada manusia yang masih hidup. Ya, kadang-kadang seperti itu. Dan ini kisah-kisahnya banyak.
Apakah kita tolak semua? Ini nggak mungkin terjadi, nggak mungkin terjadi. Sedangkan Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Al-Qurtubi, dan para ulama-ulama lainnya banyak menyebutkan contoh-contoh kisah-kisah yang terjadi di zaman mereka atau di zaman sebelum mereka. Kisah-kisah orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur yang mereka lihat langsung atau dikisahkan sama orang lain. Ya, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga di zaman sekarang seperti Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, ya, Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau juga pernah mengisahkan yang beliau dengar dari orang lain adanya bentuk siksa kubur, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi janganlah kita durhaka. Artinya semua dosa itu pasti akan mendapatkan hukuman dan siksaan jika Allah tidak memberikan ampunan. Kalau orang kafir udah pasti, ya, udah pasti itu siksa itu. Adapun kaum muslimin, kalau Allah tidak memberikan ampunan maka mendapatkan siksa. Kalau orang kafir tidak akan mungkin mendapatkan ampunan sama sekali sampai hari kiamat, berlanjut dengan siksa neraka. Tapi kalau muslim, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun kesalahannya, kita kembalikan kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah menyiksanya. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Ya, kita jangan memastikan kalau muslim, ya, matinya sebagai seorang muslim. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan memastikan bahwa dia pasti akan mendapatkan siksa, karena kita tidak tahu, bisa jadi Allah memberikan ampunan karena Allah melihat ada amal-amal yang lain yang bisa menggugurkan dosa-dosanya. Nah, inilah yang kita lakukan, ya, jamaah sekalian. Dan sebagai tambahan, silakan Bapak Ibu yang punya sosial media, lihat di Telegram saya atau di Instagram saya, ada contoh-contoh cara berbakti kepada orang tua yang hendaknya kita pahami. Contoh, ya, di Telegram saya atau di Instagram, ya, Najmi Umar Bakar, contoh-contoh cara berbakti kepada orang tua ketika mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia. Silakan lihat di tanggal 16 Agustus 2023. Ya, 16 Agustus 2023. Dan juga di, ya, tanggal 16 Agustus 2000 sama tanggal 17, ya, 16 dan 17 Agustus 2023. Di situ ada artikel yang berjudul Contoh Berbakti ke Orang Tua ketika sudah meninggal dunia. Contoh berbakti ke orang tua ketika sudah meninggal dunia. Saya sebutkan sekitar 13 contoh di sini. Begitu juga contoh berbakti ke orang tua tatkala mereka masih hidup. Saya sebutkan sekitar 30 cara. Ketika masih hidup, 30 cara untuk berbakti. Ketika mereka sudah meninggal dunia, kurang lebih ada 13 cara. Dan ini coba kita perhatikan, kita pahami dan kita amalkan. Ketika masih hidup 30 cara, ketika sudah meninggal kurang lebih ada 13 cara, yang semua ini insya Allah akan bermanfaat untuk orang tua. Dan orang tua akan semakin terangkat derajatnya, diampuni dosanya, dan kita pun yang mengamalkannya juga akan mendapatkan pahala. Ya, dari doa-doa kita dan lain-lain, contoh-contoh cara untuk berbakti kepada orang tua. Mumpung kita masih hidup, kesempatan masih ada. Dan kalaupun orang tua sudah meninggal dunia, maka tentunya kita lakukan juga cara berbakti agar kita terselamatkan. Begitu kita berbakti, berbuat baik sama orang tua kita, maka Allah pun memberikan keridhoannya, memberikan ampunannya, memberikan keberkahan hidup kita. Dimudahkan segala urusan kita, insyaallah ta'ala. Allah ridho, Allah senang dengan kita karena kita berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walid. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Apalagi orang tua itu sering mendoakan kita. Ya Allah, thalathatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia yang cepat diijabah doanya. 3 golongan manusia. Pertama, da'watul walid ala waladih. Doanya orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anak cepat dikabulkan, apalagi dia soleh dan soleha, apalagi dia bertakwa.
Dia doakan untuk anaknya, kata Rasulullah, mustajabat la syakka fihinna. Doanya mustajab, dikabulkan, tidak ada keraguan baginya. Ya, bagi bapak dan ibu di sini kan ya, ikhwan akhwat, tentunya ada di antara kita yang orang tuanya sudah tidak ada lagi ya, terutama yang tua-tua nih, termasuk saya juga, bapak saya dan ibu saya sudah tidak ada lagi. Maka kita lakukan cara-cara seperti ini ya, kurang lebih ada 13 poin di sini. Yang pertama tentunya mengurusi jenazahnya. Kitalah sebagai anak yang langsung terjun mengurus anak ini, jenazahnya ini. Ya, yang ibu diurus oleh anak perempuan, yang laki-laki ngurus bapaknya, dimandikan, dikafani. Nah, nanti sholatkan bersama-sama. Nah, ketika dikuburkan anak laki-laki lagi, ya, tidak boleh wanita untuk mengantarkan jenazah ke kuburan ya. Subhanallah, banyak sekali mendoakan mereka ya, kemudian menunaikan janji-janji mereka, menghajikan mereka atau mengumrohkan mereka, bersedekah atas nama orang tua, melunasi hutang-hutang mereka kalau memang ada hutang, menjaga nama baik mereka ya, dan lain-lain. Silakan baca sendiri. Insyaallah ya, mudah-mudahan saya berharap ya semua kaum muslimin mengetahui hal ini. Mari sama-sama kita berusaha menjadi anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada orang tuanya semasa hidup atau setelah mati. Insya Allah kita akan dapatkan janji Allah itu terbukti sekali dalam kehidupan sehari-hari, berkah hidup kita. Tetapi sebaliknya, ketika anak itu ternyata durhaka, apa yang terjadi? Nah, kita lihat di sini juga ada artikelnya di tanggal 13 Juli. Saya berikan pilihan ya, Telegram atau Instagram saya. Tanggal 13 Juli 2023. Judulnya akibat durhakai orang tua. Akibat durhakai orang tua. Ya, di sini saya sebutkan ada 12 poin yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Apa saja akibatnya durhakai orang tua? Di mana dia pertama mendapatkan dosa besar, yang kedua mendapatkan laknat Allah, yang ketiga sebagai penghalang untuk masuk ke dalam surga, yang keempat dia mendapatkan su'ul khatimah, yang kelima azabnya dipercepat di dunia sebelum di alam kubur, yang keenam tidak akan terhapus dosa-dosanya, yang ketujuh tidak diterima amal salehnya, yang kedelapan akan sulit baginya untuk mendapatkan rezeki, yang kesembilan dia tidak akan mendapatkan ridho Allah, yang kesepuluh tidak adanya keberkahan hidup, yang kesebelas penyebab doa-doanya pun tidak dikabulkan, yang kedua belas orang tersebut sulit nantinya mendapatkan anak yang berbakti. Ya, secara ringkas saya tulis ini berdasarkan apa yang kita ketahui dalam ayat maupun hadis ya. Sulit bagi dia untuk mendapatkan anak yang berbakti karena dia durhaka, nanti besar peluang anak itu pun akan berbuat yang sama seperti bapak dan ibunya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, nanti anakmu pun ya akan berbakti juga kepadamu. Insyaallah enggak jauh-jauh. Hasil kebaikan kita, perbuatan kita, ya anak kita pun akan seperti itu kepada kita. Ya, jadi kedurhakaan itu macam-macam ya. Durhaka mungkin dengan fisik, mungkin dengan melihat, mungkin dengan wajah, mungkin memberatkan, ya memberikan sesuatu yang bisa menjadikan mereka sedih ya, berkata kasar, keras, menghardik, membentak-bentak, atau mungkin tidak memberikan nafkah kepada mereka, suka menyebut-nyebut pemberian yang telah diberikan kepada mereka, atau mencemarkan nama baik orang tua. Dianggap sepele hal seperti ini, anggap remeh, bapak dan ibunya ngoceh terus, menasehati terus, diingatkan ya ibu ini bapak udah jadul ya, orang zaman dulu. Kita nih zaman sekarang ini nggak bisa seperti dulu. Memang tugas kita lebih berat sekarang ya Bapak Ibu, termasuk saya juga merasakan, karena kita nih berbeda dengan anak kita yang suka ya, di zaman sekarang ini fitnahnya lebih besar dibandingkan zaman kita dulu. Di zaman kita dulu barangkali pergaulan di rumah atau pergaulan di luar yang bebas, atau TV. Kita kan dulu begitu ya, TV inilah banyak sekali mengganggu, atau pergaulan bebas di luar. Nauzubillah. Tapi sekarang nggak kemana-mana anak itu, pakai handphone saja dari pagi sampai malam. Dulu kita belum ada handphone kan, masa kecil kita belum ada handphone. Kita mainnya mainan biasa bersama-sama teman yang lain. Nah inilah perjuangan ya, perlu ada ya perjuangan, kesungguh-sungguhan untuk mendidik mereka. Percayalah, yakin yang penting.
Jangan kita emosional, marah, akhirnya kita meninggalkan bakti kita kepada mereka. Nih, coba nih, saya mau cerita sedikit ya. Pengalaman ada seorang ikhwan yang dekat rumahnya dengan rumah saya. Ini adalah masjid yang kedua yang saya ceritakan kisah nyata ya. Kemarin saya cerita juga tempat lain. Hari Kamis kemarin ya. Nah, sekarang hari Ahad. Ada ikhwan yang ngaji dengan saya, rumahnya dekat dengan rumah saya. Setiap hari kita ketemu di masjid. Luar biasa. Ini saya bilang sama ikhwan tersebut, kisah antum Anda ceritakan ya, minta izin dulu. Kisah antum menceritakan ya, Anda ceritakan ke jamaah yang lain. Kan mereka nggak tahu siapa antum. Boleh ya, supaya menjadi pelajaran buat kita. Oh ya Ustaz, silakan. Kisahnya luar biasa. Saya seumur hidup nggak pernah melihat kisah seperti ini. Tidak pernah mendengar juga. Apa itu? Ikhwan ini ngaji dengan saya setiap hari Rabu malam Kamis. Dan dia selalu sholat di masjid berjamaah. Dia tinggal berdua dengan ibunya. Ibunya sekitar 76 tahun. Ya, usianya 76. Dia 3 bersaudara. Nah, kakaknya tinggal di tempat yang lain, adiknya pun juga tinggal tempat yang lain. Nah, dia anak nomor 2. Tiga-tiganya anaknya laki-laki ya. Dia ikhwan ini nomor 2 dan tinggal bersama ibunya. Dialah yang mengurus ibunya. Pagi, siang, sore, malam, memberikan makan, mandiin, cebokin, semuanya. Si ikhwan ini anak nomor 2. Ya, kalau kisah seperti ini barangkali ada orang-orang lain juga melakukan seperti ini ya. Ada ya, mungkin ikhwan atau akhwat yang semua waktunya habis untuk orang tuanya. Dari pagi, siang, sore dan malam, mandikan, masih makan, ya. Kemudian ketika BAB-nya segala macam, kencingnya, mungkin ada yang sama dengan ikhwan yang lain atau akhwat yang lain. Tapi ada satu hal yang perlu ada tambahan cerita ini, yang tidak ada pada orang lain mungkin, setahu saya. Yaitu apa? Ikhwan ini tidak mau ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Zuhur, asar, maghrib, isya, ibunya dibawa ke masjid. Karena di rumah gak ada orang. Dan dia takut ibunya jatuh. Karena sudah pernah jatuh sebelumnya. Ibunya gak bisa diem, pengen berdiri tapi gak mampu berdiri. Pengen selalu berdiri, pengen bergerak, nanti bahaya. Pernah jatuh, akhirnya luka di keningnya. Akhirnya dia bawalah, naikin ke mobil. Mobilnya pun mobil butut sebetulnya. Dari rumah ke masjid naik mobil, pada jalan kaki bisa. Kenapa? Ibunya digendong, dinaikin ke mobil. Sampai di mobil diikat, bawa ke masjid, ke parkiran masjid situ, dan minta tolong sama satpamnya, tolong liatin ya, dibuka kacanya semua. Kenapa? Karena saya ingin sholat berjamaah di atas, di masjid. Zuhur seperti itu. Nanti asar digendong lagi, naikin ke mobil, diikat, bawa lagi ke masjid, dibuka kacanya, minta tolong satpam liatin ya, saya mau sholat asar berjamaah di atas, karena lantai 2 ada masjidnya. Nanti maghrib begitu lagi. Dia pulang maghrib ke rumah, digendong lagi, bawa ke rumah. Nanti bawa lagi ke mobil, bawa lagi ke masjid. 4 kali sehari. Cuma subuh saja nggak dibawa. Subuh itu diikat ibunya di kamar. Dikunci kamarnya, diikat ibunya ketika subuh. Karena dia, aduh subuh gimana nih, ngantuk juga kan, mungkin dia capek segala macam. Dia cerita sama saya, ya subuh itu memang dia tidak bawa ibunya, sendirian saja. Tapi dia cepat, begitu salam, kemudian dia zikir sebentar, dia berdoa, langsung dia pulang lagi ke rumah. Ya, jadi subuh saja nggak dibawa, tapi ibunya diikat. Kenapa? Karena ibunya kepengen bergerak terus. Takutnya jatuh, dan pernah jatuh. Ya, diikat di tempat tidurnya biar nggak bergerak. Sebentar bu, ya saya mau ke masjid, sebentar saja nunggu. Ibu itu nggak mau berpisah sama anaknya. Sebentar bu, saya nggak lama-lama. Dikunci pintu kamarnya, dia segera ke masjid untuk sholat subuh. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya selalu dibawa, digendong, naikin ke mobilnya, kemudian dibawa ke masjid. Sampai di masjid diikat, kemudian dia naik ke masjid. Nanti asar begitu lagi, dibawa lagi, digendong, masukin ke mobil, bawa lagi ke masjid. Nanti dia selesai itu datang lagi untuk ke mobilnya dan bawa lagi pulang, gendong lagi. Berarti satu hari berapa kali dia menggendong ibunya? Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 8 kali demi untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Dia udah ngaji sunnah. Ngaji cuma seminggu sekali dengan saya.
setiap Rabu malam Kamis. Dan saya pengen ngaji Ustadz, gimana caranya? Ya mungkin bawa aja ibu antum, kalau emang bisa. Akhirnya dia bawa ibunya. Setiap Rabu, pada Isya kan kita ngajinya itu, dia bawa di mobil, ibunya di mobil, diikat. Karena tidak bisa masuk ke masjid kan, langsung nanti bisa jatuh ibunya karena nggak kuat. Dibiarkan, Bu, saya mau ke masjid ya, mau ngaji, ibu di mobil aja ya. Iya, ya sudah. Tapi biasanya di pertengahan kajian tiba-tiba ada ikhwan ngasih, Pak Ustadz, ibunya manggil-manggil anaknya. Lama juga kan di mobil sendirian ya, diikat lagi di kondisinya karena takut jatuh. Dia pengen ngaji, pengen taklim minimal seminggu sekali, setiap Rabu malam Kamis. Ya suka diganggu, setiap pertengahan pengajian ada ikhwan ngelapor karena ibu tuh manggil-manggil ikhwan-ikhwan lain, tolong panggilin anak saya, tolong panggilin anak saya, tolong anak. Akhirnya diumumkanlah oleh saya, tolong ikhwan ini namanya ini, ibunya nungguin di mobil. Akhirnya dia merasa nggak enak, terganggu terus. Nah akhirnya Rabu sore dia antar ibunya ke kakaknya nomor 1 itu, ke rumahnya. Kak tolonglah, saya ini mau ngaji cuma seminggu sekali aja, hari-hari lain semua saya mengerjakan, pagi siang sore malam. Khusus untuk Rabu malam Kamis, sorenya saya antar ke kakak, nanti Kamis pagi saya jemput lagi, demi supaya saya bisa ngaji. Kakaknya bilang, iya sudah nggak apa-apa, taruh aja sini. Masa nggak boleh sih, dia sudah, yang capek kan dia nih yang tiap hari kan. Kakaknya mau, ya sudah taruh di sini ibu setiap Rabu sore, karena Rabu malamnya dia mau ngaji, nanti Kamis pagi dia jemput lagi, dia bawa lagi pulang ke rumah, karena dia berdua-duaan dengan ibunya. Allahu Akbar walillahilham. Coba jamaah sekalian, pernah nggak antum mendapatkan cerita seperti ini? Ada anak yang ngurus ibunya pagi siang sore malam, anak laki-laki, karena memang mereka nggak punya anak perempuan. Terpaksa ya, anak nomor 2 ini ya, anak nomor 1 kerja, nomor 3 kerja, anak kedua ini juga sebetulnya kerja, tapi gimana ibunya, akhirnya dia nggak bisa kerja, di rumah saja setiap hari ngurusin ibunya. Ya hidupnya pun ya pas-pasan, kadang dikasih sama abangnya, kadang juga enggak. Ya karena saya tahu, karena saya tanya-tanya sama ikhwan ini gimana, dia cerita semua. Akhirnya pada akhirnya mereka cerita ya, awalnya sih dia nggak mau cerita, tapi sebetulnya dia merasa malu ya, tapi akhirnya dia cerita juga. Subhanallah, dia buatkan makanannya, dia masak untuk ibunya, semua dia nyuci buat ibunya. Bayangkan ikhwan, kalau teori doang gampang, hafal ayat Qur'annya, hafal hadisnya, coba urusin praktek langsung, susah berat ya. Berkali-kali haji umroh pun belum tentu, selevel ustadz pun belum tentu bisa sabar gitu loh menghadapi orang tua yang sedang sakit, sedang sudah usianya lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, ini ibu lagi. Allahu Akbar walillahilham. Maka saya katakan, Kak antum sabar ya, siap ketemu dia sabar ya. Iya Ustadz, terima kasih Ustadz, sabar ya. Karena takutnya dia nggak sabaran gitu, siapa lagi ngurusin ibunya. Tapi alhamdulillah dia cinta banget sama ibunya. Tapi yang menarik di sini apa? Dia nggak mau ketinggalan sholat berjamaah di masjid, bawa diikat. Kan aneh kan? Pernah nggak dengar cerita seperti ini? Sebetulnya kan kalau mungkin orang lain ya uzur syar'i kata mereka, ya uzur syar'i lah, bagaimana saya tinggalkan ibu saya di rumah, ya udah saya sholatnya di rumah. Saya kan laki-laki, tapi kan ibu gimana? Gak ada yang nungguin, saya sholat di rumah terus kan, karena ibunya yang sakit. Tapi kalau dia nggak mau, dia bawa, dia gendong, badannya kurus kering, gendong ibunya lagi, ya Allah. Dia bawa ke mobil butut ya, kemudian dia bawa ke masjid. Nah ibunya dibiarkan di parkiran halaman masjid, dia titip sama satpam masjid, tolong liatin ya, dibuka kacanya semua. Dia segera naik ke atas, dia sholat. Ketika antara azan dan iqomah, selalu saya lihat tangannya menengadah ke atas begini, antara azan dan iqomah, dia mendoakan ibunya, dia mendoakan bapaknya yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Selalu saya ketika di masjid melihat dia antara azan dan iqamah, dia angkat kedua tangannya. Ya Allah, dia orang miskin, dia orang susah, tapi dia tetap yakin kepada Allah, tetap tidak mau tertinggal sholat berjamaah di masjid pada waktunya. Selalu ada, subuh ada, zuhur ada, asar ada, dia gendong, bayangkan, digendong ke mobil sampai ke masjid, kemudian dia pulang digendong lagi dari mobil ke rumah. Kan capek itu, belum ngurusin makannya,
makannya, masaknya seadanya, makan tahu tempe atau apa sajalah kata dia. Subhanallah. Nah kalau subuh karena dia merasa repot, akhirnya diikat di tempat tidur aja. Bu, tolong pengertian, jangan kemana-mana. Memang ibu dia sudah kasih tahu juga tetap saja, ya namanya udah mungkin agak berkurang ya, ada pikun-pikunnya juga barangkali, sehingga dia tetap saja ingin bergerak meskipun nggak ada kemampuan. Maka terpaksa diikat, dikunci kamarnya, dikunci rumahnya. Dia segera menuju ke masjid jalan kaki, sholat subuh. Kemudian selesai itu langsung dia bersegera pulang. Ibunya sendirian di rumah ini. Allahu Akbar. Dan Rabu malam Kamis dia tidak mau tertinggal. Bertahun-tahun ngaji dengan saya, tidak pernah tertinggal sekalipun setahu saya ya. Dia meninggalkan kajian Rabu malam Kamis. Setiap Rabu malam Kamis ada dia, padahal ibunya ada di mobil nungguin. Akhirnya lama-lama dia nggak kuat juga karena sering dipanggil, titipin kepada kakaknya di rumah, diantar kepada kakaknya, diantar. Besok pagi dijemput lagi supaya Rabu malam Kamis itu dia bisa konsentrasi untuk mendengarkan kajian. Allahu Akbar. Saya terus terang, saya pribadi mungkin nggak mampu. Kita pintar teori doang. Gimana nih berbakti sama orang tua seperti ini nih ya, yang insya Allah saya katakan antum tolong ikhlas sabar, ikhlas sabar, ikhlas sabar, antum mendapatkan surga. Iya Ustaz, doakan ana Ustaz, mudah-mudahan ana bisa ikhlas dan sabar. Apalagi kan kadang-kadang orang tua yang diurus ini kadang-kadang suka marah gitu, suka emosional, suka apa sih, anak pun gak sabaran. Ah udahlah, saya tinggalkan aja. Karena biasalah namanya orang tua kan, mungkin dia yang merasa kurang puas atau kurang bagus pelayanannya. Kadang-kadang dikasih makan dilepehin lagi. Tahu dilepeh? Tahu nggak lepeh? Bahasanya apa sih bahasa Indonesia Pak? Hah? Lepeh itu bahasa apa lepeh? Kadang-kadang dikasih makan dibuang, dikeluarin lagi makanannya. Ya Allah, ujian yang besar banget itu. Tapi subhanallah, saya katakan ikhlas, sabar, ikhlas, perkuat ikhlas dan kesabaran. Antum punya modal, bukan uang. Antum nggak punya uang, antum orang miskin. Barangkali ibadah yang sunnah-sunnah juga mungkin kurang, yang wajib-wajib saja yang dia kerjakan. Tapi antum punya modal yang besar, yaitu antum berbakti kepada orang tua. Iya Ustaz, mudah-mudahan ini sebagai modal ana. Anda nggak punya apa-apa. Anda nggak punya apa-apa. Mudah-mudahan inilah amal ana yang paling besar. Setelah mengerjakan yang wajib, inilah amal yang bisa ana andalkan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadikan ana selamat dunia akhirat. Tapi dia sendirian. Abang yang nomor satu, ya kadang datang, kadang enggak. Anak tiga juga hilang, ya. Memang begitulah pilihan ya. Enggak semua anak itu kadang peduli kepada orang tuanya. Nah inilah kisah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kisah nyata bagaimana seorang anak laki-laki yang luar biasa kepada ibunya. Dan ini mungkin pernah juga kita dengarkan dari kisah-kisah yang lain, anak laki maupun perempuan. Cuma di sini kalau saya lihat, dia miskin, kemudian dia bawa ibunya ke masjid. Ya Allah, jadi perhatian semua orang semua bisa lihat. Tuh ibu antum tuh, iya biarin aja sebentar kok, saya udah titip sama satpam. Kadang-kadang saya liatin ibunya, ya, dengan apa, bengong aja. Kadang-kadang nyambung, kadang-kadang nggak nyambung. Ya mungkin ada kena pikunnya juga. Ya, tapi orang tua itu kan nggak boleh disia-siakan. Orang tua itu kan nggak boleh dimasukin ke panti jompo. Anaknya yang ngurus. Resikonya apa? Akhirnya dia nggak bisa kerja, nggak bisa mencari nafkah, dan akhirnya dia pun bercerai sama istrinya. Itu lihat, awalnya dia punya istri, punya anak nomor 2 ini, dengan harapan nanti istrinya bisa bantu dia ngurusin ibunya. Tapi ya namanya manusia kan, nggak semua orang bisa sabar. Karena bapak si suaminya ini kan karena memang habis waktu untuk ngurusin ibunya, akhirnya kesulitan untuk mencari nafkah. Nah istrinya nggak bisa bersabar juga, ya mungkin juga dia merasa haknya tidak terpenuhi. Akhirnya dia minta cerai, akhirnya bercerai. Dengan bercerai itulah akhirnya dia lebih bisa fokus kembali untuk mengurus ibunya. Luar biasa, dekat dengan rumah saya. Ada lagi satu lagi ikhwan yang lain yang pernah saya ceritakan di sini kan, di masa lalu mungkin masih ingat. Ikhwan yang lain yang dia mengurusi bapaknya 96 tahun sampai meninggal dunia. Pagi siang sore mbak, anak 7
tapi yang mengurus cuma dia doang. Ikhwan juga, bukan akhwat. Anak 7, ada akhwat, ada ikhwan yang lain, tapi tidak mau mengurus. Sampai bapak itu meninggal, usia 96 tahun. Udah di tempat tidur saja nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kadang-kadang dia masih bisa nyambung untuk berkata. Ya, dia ngurusin siang malam itu, pagi siang, mandiin, kasih makan segala macam. Si ikhwan ini juga, dia juga ngaji dengan saya setiap Rabu, malam Kamis. Yang menarik adalah yang ikhwan ini yang ngurusin bapaknya, kan tadi yang pertama ibunya, nah ini bapaknya. Suatu hari bapaknya mengangkat badannya, padahal badannya itu nggak bisa diangkat karena dia sudah tua dan kena stroke. Tiba-tiba dia angkat dan bisa duduk sebentar sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Ya Allah, masukkanlah anakku ini ke surgamu. Dengan kalimat seperti itu, si ikhwan cerita, bapak anak Pak Ustadz tiba-tiba bisa duduk, padahal nggak bisa duduk bertahun-tahun, sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Ya Allah, masukkanlah anakku ini ke dalam surgamu. Masukkanlah anakku ini. Maksudnya anak yang mengurus tadi, bukan semua anaknya. Dia doakan anaknya. 96 tahun dia bisa masih berdoa, ya Allah, sambil mengangkat kedua tangannya. Masukkanlah anakku ini ke dalam surgamu. Saya katakan antum mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Orang tua tulus, ikhlas, angkat tangan mendoakan anaknya ini. Karena orang tua itu tahu, bertahun-tahun diurus oleh anaknya tersebut. Maka dia berdoa. Mungkin selama ini dia pernah berdoa dalam hati atau mungkin sendirian dengan lisannya. Tapi kali ini dia menggerakkan badannya dengan izin Allah. Ikhwan itu cerita kepada saya. Tiba-tiba bapak angkat kedua tangan dan mendoakan anak, Pak Ustaz. Masya Allah, dengan kalimat seperti itu. Tidak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Dan dia urus semuanya. Dia mandikan, dia kafani, dia salatkan, dia kuburkan. Selesai tugasnya. Sekarang dia di rumah bersama istrinya. Kalau ini bersama istri dia, ya bisa membantulah. Tapi kan subhanallah, meskipun bersama istri di rumah, ya tapi tetap saja berat ya ngurusin orang tua bertahun-tahun loh, dengan stroke-nya sampai 96 tahun baru meninggal dunia. Coba kita seminggu aja, sehari saja udah ngedumel nih, dongkol di hati. Aduh, kapan matinya sih? Kapan matinya bapak nih? Kapan matinya ibu? Lama banget ya, saya sudah nggak kuat. Maka saya bilang sama mereka, yang satu ngurusin ibunya ini yang masih hidup nih, yang satu tadi ngurusin bapaknya ketika masih hidup dulu. Saya bilang ikhlas sabar, dua modal ini. Kalau antum gak ikhlas, percuma, habis semua, gak ada pahalanya. Atau mungkin ikhlas tapi gak sabar, ya justru antum mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti hati mereka, udah hilang pahalanya. Tingkatkan keikhlasan dan kesabaran. Meskipun anda cuma teori doang, saya hanya bisa memberikan semangat ya. Kalau itu menimpa saya, mungkin juga saya nggak kuat. Karena nggak semua orang yang bisa itu. Tapi inilah maksud saya, contoh berbakti yang luar biasa. Kalau mereka masih sehat, ya semua orang bisa. Ngasih duit ke orang tua berapa? Semua orang bisa. Tapi ketika ngurus mereka pada waktu tua, sudah renta, sudah tidak bisa bertenaga, semuanya kita yang mengurus dari A sampai Z. Itu enggak semua orang bisa. Ya. Jadi begitu kurang lebih ya. Saya tidak bisa berlama-lama karena memang kita harus membahas juga sebab yang berikutnya ini. Intinya adalah marilah sama-sama kita jangan ya sampai durhaka kepada orang tua karena siksa kubur menanti. Artinya semua dosa itu bisa memberikan peluang untuk adanya siksa kubur. Jika Allah tidak memberikan ampunan, apalagi dosa-dosa besar, apalagi kalau durhaka sama orang tua. Ya, demikian. Nah, mari kita lihat sebab yang terakhir ya. Sebab yang terakhir, sebab yang ke-50, terhindar dari siksa kubur, yaitu meninggal dunia dengan husnul khatimah. Iya, orang yang meninggal dunia dalam kondisi yang baik, husnul khatimah, maka tentunya orang itu punya peluang yang sangat besar untuk mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau mereka mendapatkan su'ul khatimah, kematian yang buruk, berarti mereka tidak diampuni, tidak diridhoi
oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita lihat ayatnya di sini, halaman 122. Di halaman 122 ada firman Allah yang mengatakan walau tara iz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastahzi'un. Allah menyebutkan alangkah dahsyatnya, alangkah mengerikannya sekiranya kamu melihat, sekiranya kamu bisa melihat pada waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakitnya sakaratul maut. Kita nggak bisa melihat kisah yang betul-betul terjadi. Hal ini gaib. Kadang-kadang ada orang yang sedang sakaratul maut tapi biasa-biasa aja, padahal mereka ini bisa jadi sedang disiksa pada waktu itu. Orang kafir pasti. Adapun kaum muslimin, ya, selama dia tidak bertobat sampai matinya, bisa juga mengalami sakaratul maut di mana dia akan disiksa, dipukul oleh malaikat dengan kedua tangannya sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan ruhmu, keluarkan nyawamu. Al-yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kamu akan diberikan hukuman dengan siksaan yang sangat menghinakan. Ini kondisi ketika akan mati. Allah mengatakan di sini bahwa kamu akan disiksa pada hari ini. Kamu akan disiksa dengan siksaan yang menghinakan. Sebelum mati sudah dipukul oleh malaikat. Siapa ini? Orang kafir. Siapa ini? Muslim munafik, muslim yang zalim, muslim yang fasik, muslim yang banyak dosanya, kemudian mereka tidak mau bertobat. Jadi sebelum mati sudah disiksa duluan. Berarti setelah itu akan mendapatkan siksa lagi karena su'ul khatimah. Berbeda dengan orang yang mendapatkan husnul khatimah. Nah, kita lihat di halaman 123. Halaman 123 Allah berfirman, "Kadzalika yajzillahul muttaqin." Demikianlah balasan kepada orang yang bertakwa. Allah berikan balasan kepada orang yang bertakwa untuk yang terakhir kalinya ketika mereka akan mati. Apa itu? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ini balasan Allah yang terakhir bagi orang yang akan mati di dunia sebelum nyawanya dicabut. Allah berikan balasan. Apa itu? Dikatakan bahwa orang-orang yang bertakwa ini ketika mereka diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi baik, thayyibin, diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi baik, husnul khotimah, dan mereka malaikat mengatakan kepada orang yang akan mati ini bahwa salamun alaikum, salam sejahtera bagimu, selamat ya, selamat bagi kamu, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan oleh apa yang telah kamu kerjakan selama ini. Jadi sebelum mati diucapkan selamat dulu, diucapkan selamat oleh malaikat karena dia termasuk orang yang husnul khotimah. Masya Allah, luar biasa. Ini semua orang yang akan meninggal dunia kalau dia bertakwa akan mengalami seperti ini. Ucapan selamat dari para malaikat sebelum dicabut nyawanya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan dikatakan kepada orang yang akan mati nanti, ya, jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian, aman, tidak ada siksa kubur bagimu. Jangan kamu bersedih dengan dunia yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Coba kita mendapatkan seperti itu, ya. Malaikat akan menginformasikan sebelum mati, jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian, kamu aman dari siksa kubur. Dan jangan kau bersedih dengan dunia yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Itu Allah sebutkan di surah Fussilat ayat ke-30. Di surah Fussilat surah ke-41 ayat yang ke-30, ya. Ucapan dari malaikat kepada orang yang akan mati, diberikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga, diberikan kabar gembira bahwa dia akan selamat dan tidak mendapatkan siksa kubur. Tapi ini tentunya bagi orang-orang tertentu, ya. Orang bertakwa sudah pasti, tapi bertakwa bukan hasil penilaian manusia. Bertakwa hasil penilaian Allah Jalla wa'ala. Kita lihat di halaman 123, sabda Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat berkata kepada ruh seorang mukmin,
Ya, malaikat maut yang mencabut nyawa akan mengatakan, keluarlah wahai roh yang baik dalam jasad yang baik. Rohnya baik, jasadnya baik. Keluarlah. Kamu telah memakmurkan jasad ini, keluarlah menuju ketentraman dan rezeki yang baik, surga yang penuh dengan kenikmatan serta Allah yang tidak murka kepadamu. Ya. Subhanallah, ini suatu hal yang sangat menggembirakan ya, karena dia husnul khotimah. Peluang yang sangat besar, dia punya dosa pasti, tapi kan dia sudah bertaubat. Dia punya dosa, iya, tapi kan kalau dibandingkan dengan amal solehnya, banyak juga amal solehnya. Karena orang yang selamat dari siksa kubur, siksa neraka itu, yang selamat bukan berarti nggak punya dosa. Mereka punya dosa, semua manusia punya dosa, tapi kemudian dia bersegera untuk bertaubat, segera dia memperbaiki dirinya. Surga itu bukan diperuntukkan bagi orang yang tidak punya dosa. Surga itu diperuntukkan bagi para pendosa yang sudah bertaubat. Intinya itu. Adapun neraka itu diperuntukkan bagi siapa? Juga bagi para pendosa. Para pendosa yang bagaimana? Para pendosa yang belum bertaubat, atau bertobat tapi nggak diterima taubatnya. Intinya dari tobat aja. Jadi kalau kita lihat 50 sebab ini, intinya apa? Plus dan minus pasti pernah kita kerjakan. Tapi kalau kita bertobat dengan taubat nasuha, maka yang minus-minusnya ini insya Allah semuanya hilang. Akhir tinggal plus. Nggak ada minus sama sekali, nggak ada dosa sama sekali, berarti peluang yang besar untuk mendapatkan nikmat kubur dan dimudahkan menuju ke surga. Jadi tobat itu jangan kita tunda-tunda, apalagi usia sudah tua, meskipun masih muda juga bisa mati dan banyak penyakitan. Di usia muda saat ini banyak yang lebih banyak sakitnya dibandingkan orang tua, karena mereka tidak menjaga pola hidupnya, pola makannya dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini di halaman 124. Ada beberapa contoh yang disebutkan dalam hadis sebagai tanda-tanda husnul khotimah. Di antaranya orang itu ketika wafat mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tanda husnul khotimah ya. Kemudian wafat dengan keringat di dahi. Ada keringat di dahinya, di keningnya. Wafat dalam kondisi sedang beramal soleh ya, atau kondisi yang lain. Barangkali dia sedang sholat ya, meninggal lagi berpuasa, meninggal lagi bersedekah, meninggal lagi taklim seperti ini, tiba-tiba meninggal. Mau Bapak Ibu? Mau meninggal ketika taklim seperti ini, tiba-tiba jatuh meninggal? Husnul khotimah loh insya Allah. Hah? Mau? Nggak mau juga, nanti aja Pak Ustadz, jangan sekarang. Iya, nggak apa-apa sebetulnya. Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Yang penting saya belakangan. Nanti aja berapa tahun yang akan datang. Ya, nah di sini kita disebutkan beberapa contoh terhindar dari siksa kubur. Di antaranya bersedekah. Bersedekah itu akan memadamkan keburukan Allah dan mencegah kematian yang buruk. Kita kepengen nggak mendapatkan husnul khotimah? Mau. Caranya gimana? Salah satunya adalah kita bersedekah, berinfak, dan ini ciri khas orang-orang bertakwa. Kata Rasulullah, dengan sedekah itu dapat mencegah su'ul khotimah dan juga berbagai macam perbuatan baik yang lainnya, akan menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, bencana dan kehancuran. Dan ada juga perbuatan yang lain, sholat berjamaah di masjid, melangkahkan kaki menuju ke masjid, kemudian menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang dingin, dan menunggu sholat setelah sholat. Kalau ini dilakukan kata Rasulullah, barang siapa yang menjaganya seperti ini, maka dia hidup dalam kebaikan dan matinya pun nanti dalam kebaikan. Jadi ada amal-amal tertentu. Sebetulnya amal soleh apa saja bisa menjadi peluang untuk mendapatkan husnul khotimah. Tapi ada amal tertentu yang langsung disebutkan di hadis. Ya, melangkahkan kaki menuju masjid, berwudu dalam kondisi yang dingin, yang sulit ya, dan menunggu sholat sesudah sholat, bersedekah atau berbagai perbuatan baik apapun yang intinya sesuai dengan syariat, maka tentunya bisa menjadi sebab orang itu akan terhindar dari siksa kubur. Ya.
Dan sebagai tambahan lagi, silakan Bapak Ibu lihat di Telegram saya atau di Instagram saya tentang husnul khotimah. Ya, sebagai tambahan, karena di buku ini kan tentunya tidak mungkin semuanya ditulis untuk meringkas. Nah, sebagai tambahan, silakan Bapak Ibu lihat ada artikel yang barangkali bisa membantu 10 kiat husnul khotimah. Ya, 10 kiat cara untuk bisa mendapatkan husnul khotimah di Telegram atau di Instagram. Judulnya 10 kiat husnul khotimah. Tanggal 29 Mei 2022. Ya, silakan baca sendiri. Benarnya akidah dan ibadah. Tidak melakukan kesyirikan, ibadah sesuai sunnah. Senantiasa bertobat dari dosa dan maksiat, ya, melakukan amal ibadah yang terus-menerus dilakukan dan juga meninggalkan dosa dan maksiat. Jangan terus-menerus rutinitas melakukan maksiat. Segeralah bertobat. Kemudian banyak melakukan amal soleh yang lain, banyak ingat kematian, berdoa kepada Allah dan seterusnya. Silakan baca ya. Ada 10 kiat untuk mendapatkan husnul khotimah. Intinya penyebab adanya su'ul khotimah ini yang menjadikan seseorang mendapatkan siksa kubur akibat dari apa sebetulnya? Karena dosa. Dosa apa sebetulnya yang menjadi pokok dari segala macam dosa? Apa Bapak Ibu? Dosa itu banyak, tapi ada dosa yang menjadi pokok. Inilah penyebabnya akhirnya melakukan segala macam dosa. Sebabnya ini apa? Dosa kita kan banyak nih dari dulu sampai hari ini, ya. Tapi penyebab utama gara-gara inilah akhirnya melahirkan dosa-dosa yang lain semuanya. Gara-gara ini, apa itu? Maka yang sumbernya ini yang kita harus perbaiki. Kalau sumbernya sudah tidak diperbaiki, kita kan kadang-kadang memperbaiki yang cabang-cabangnya gitu loh, cabang-cabangnya. Sumbernya nggak kita perbaiki, akhirnya dosa lagi. Kalau sumbernya ini kita perbaiki, insya Allah mudah-mudahan akhirnya tidak merembet menjalar kepada dosa-dosa berikutnya. Sumbernya ini apa? Sumber dari segala macam dosa. Sombong? Bukan. Apa? Ada orang nggak sih? Kok nggak dijawab? Nggak dengar? Niat, hati, iya. Jawabannya adalah hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah sebab pokok dari segala permasalahan penyebab dosa-dosa. Cinta dunia boleh? Boleh. Cuma kalau berlebihan menjadikan dunia segala-galanya, akhirnya kemana-mana. Terjadilah sombong, riya, sum'ah, ujub, hasad, iri, dengki, su'uzon. Tapi kalau orientasinya sudah akhirat, tujuannya akhirat, cinta dunia sekedarnya aja. Meskipun dapat nikmat dia bersyukur, ada musibah dia bersabar, ya dunia sebentar lah. Tidak menjadikan dunia di hatinya. Insya Allah cepat sekali kita dapat meminimalisir tingkat dosa. Insya Allah. Dosa kita semakin hari semakin sedikit. Tapi kalau sudah cinta dunia, semakin cinta dunia, lebih diutamakan dunia segala-galanya. Nah, itu akan terjadilah timbul lagi dosa-dosa yang lain. Terjadinya dosa syirik, terjadinya dosa bid'ah, terjadinya dosa kemaksiatan apapun. Kata para ulama, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan sebab utama, penyebab pokok dari setiap dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka coba ya, di sini kayaknya jamaahnya udah nggak cinta dunia ya. Cinta dunia nggak Bapak Ibu? Boleh, saya juga cinta dunia. Kita boleh mencintai, tapi jangan berlebihan. Karena kita tahu dunia bukan selama-lamanya. Pasti kita mati juga. Kita usahakan, kita miliki, ya, selama memang kita butuhkan silahkan. Tapi jangan berlebihan.
yang menjadikan kita lalai dengan akhirat kita dan dapat merusak agama kita. Ya, baik. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Masih setengah jam lagi ya. Masih bisa bertahan? Dipending dulu ya khataman Qur'annya. Mungkin nanti siang sore lah ya baru khatam Qur'an ya, jangan sekarang ya. Yang pertama, Ustadz, ketika menantu perempuan ya, ingin pergi pindah dari rumah yang saya bangun untuk mereka berdua, dan anak saya hanya nurut apa kata istrinya. Nah, anaknya laki-laki tinggal di rumah orang tua laki-laki, istrinya ngajak keluar, yuk kita keluar mas, jangan tinggal di sini. Nah, kemudian saya sedih Ustadz. Iya, saya juga sedih. Saya sedih Ustadz, selama ini saya mengalah dan tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga mereka. Namun selidik punya selidik. Wah, kalimatnya selidik punya selidik. Kayak wartawan gimana? Selidik punya selidik. Di awal pernikahannya saya dengan bapaknya pernah ada selek. Apa selek? Ada masalah ya. Di awal pernikahannya saya dengan bapaknya pernah ada selek. Sekarang menantu perempuan saya membangkit dan menjadikan pindah dari rumah yang saya beri. Ustadz, tolong beri saya nasihat serta jalan keluar. Jalan keluarnya adalah suruh anak laki-laki ibu membawa istrinya keluar dari rumah. Justru saya mendukung menantunya ini. Jangan di rumah bersama-sama mertua perempuan. Meskipun si anak laki-laki cuman pindah rumah petak, rumah kecil, ngontrak, bahagia. Nggak enak di rumah mertua itu, apalagi ada intervensi, ikut campur, kadang-kadang begitu. Kalaupun dia baik banget, nggak ada intervensi, nggak ada ikut campur, ya. Rumah ini betul-betul saya bangun untuk mereka berdua, kita sama-sama hidup di rumah yang sama, tetap tidak akan mungkin bahagia yang sama sebagaimana mereka di rumah sendiri. Terutama sang istrinya tadi, si menantu perempuan. Dia merasa bebas, jam berapa dia bangun tidur, jam berapa dia tidur, ya bebas, merdeka. Keluar dari kamar nih, ini rumah induk, rumah induk, banyak ipar-ipar di situ, banyak keluarga datang ya. Dia keluar dari kamar harus berjilbab lagi, apalagi bercadar, pakai kaos kaki lagi, kan nggak bisa terbuka aurat. Karena rumah induk, rumah tempat ngumpulnya keluarga besar. Kesian si wanita ini. Tapi begitu dia punya rumah sendiri, setiap hari pakai daster. Enak kan? Begitu di rumah gabung sama rumah mertuanya, dia keluar kamar, ya nggak bisa bebas karena banyak orang-orang yang bukan mahramnya. Begitu dia masuk kamar nih Pak, buka kamar, buka jilbab, langsung dia merasa, aduh panasnya seharian pakai jilbab. Iya. Terlambat dikit mertuanya ngomong, kok nggak ke dapur, kok nggak bantuin masak, kok mandinya jam sekian. Banyak dikomentari. Coba dia rumah sendiri berdua-duaan, nggak ada yang komentari, bahagia aja mereka. Dan memang harus idealnya seperti itu. Ya, mohon maaf ya ibu yang bertanya nih. Jadi ibu jangan mempertahankan anak laki-laki di rumah bersama istrinya. Memang maunya orang tua seperti itu, saya tahu. Tapi itu salah. Ada beberapa ikhwan yang curhat kepada saya, Pak Ustadz, istri saya pengen keluar dari rumah, saya nggak mau. Saya bilang, kamu pilih saya, saya pilih orang tua saya. Ya, jangan sampai kamu tuh minta keluar dari rumah karena merasa istrinya merasa kurang bebas, ya, kurang bahagia. Karena di rumah kan pastilah sesuatu ada yang mengganjal di hati, karena bukan rumah sendiri. Kata si ikhwan ini, saya nggak mau keluar, tetap saya di rumah ini karena orang tua saya sudah tua, saya harus merawat mereka. Kamu tetap di sini membantu saya untuk menjaga orang tua saya. Dia curhat kepada saya katakan antum salah, antum keluar besok, langsung kontrak rumah. Wah, kok gitu Ustaz? Iya, jangan mikirin diri sendiri, egois namanya. Betul nggak Bu? Kita harus pikirin hatinya para wanita, meskipun saya bukan wanita.
Hati mereka ini halus Pak, meskipun bukan makhluk halus. Iya, gesekan masalah garpu saja bisa ribut di rumah itu. Masalah sendok bisa ribut, nggak nyaman gitu. Ya, jadi yang wangi, adem, enak adalah biarkan mereka pindah rumah. Kalau memang si anak laki-lakinya belum mampu punya rumah, ngontrak. Belum mampu juga ngontrak, kasih duit. Bapaknya, nih duit buat kamu ngontrak. Kamu tinggal sama istri kamu di sana ya, di rumah yang tidak jauh dari sini. Meskipun rumah yang berbeda, tapi kan nggak jauh. Tapi rumah sendiri ngontrak, nggak punya duit anaknya, kasih duit. Itu idealnya. Itu kewajiban seorang suami. Baca surah At-Tolak ayat 6. At-Tolak ayat ke-6. Askinu, tempatkanlah istrimu itu di mana kamu bertempat tinggal. Berikan mereka tempat tinggal, pakaian, nafkah, kehidupan sehari-hari. Itu kewajiban suami, bukan bergabung sama orang tua. Karena itu pasti menjadikan mereka, terutama sang istri tadi, merasa tidak senyaman kalau mereka berada di rumah sendiri. Itu survei membuktikan. Meskipun mertuanya baik banget, tetap saja berbeda kalau di rumah sendiri. Ya, jadi gitu ya Bu ya. Meskipun kadang-kadang ibu ini sayang banget sama anak laki-lakinya, saya nggak bisa pisah Pak Ustadz sama anak laki-laki saya. Oh nggak boleh, dia sudah punya istri. Kadang-kadang jealous-jealousan. Ibunya ini jealous sama menantunya. Kenapa? Menantu saya ngambil anak saya. Menantu perempuan saya nih ngambil anak saya laki-laki. Kok ngambil? Karena dia jealous. Dia pengen anak laki-laki itu selalu bersama si ibunya ini, dipegang terus. Enggak boleh, dia punya istri, dia punya keluarga, harus berdiri sendiri, mandiri dia. Ya, seperti itu. Jadi ibu jangan biarkan mereka di rumah yang sama. Ini untuk kebaikan bersama ya, supaya mereka bahagia. Untuk pertanyaan kedua ini, Ustadz, apa hukumnya sama berbakti kepada orang tua angkat? Apakah sama seperti orang tua kandung? Karena orang tua angkat ini sudah mengurus dari kecil. Orang tua angkat tetap kita hormati, kita muliakan, dan kita balas jasa kebaikannya ya. Tapi tetap orang tua angkat bukanlah orang tua kandung. Pasti kan, bukan orang tua kandung. Tapi tetap tidak boleh juga durhaka kepada mereka. Karena mereka orang yang paling banyak juga berjasa kepada kita ya. Tidak bisa disamakan hukumnya, tetapi mereka adalah kaum muslimin yang sudah banyak perjuangan, pengorbanan, mereka orang tua angkat, maka perlakukan mereka sebaik-baiknya dan jangan sampai membuat mereka merasa sedih. Kapan waktunya doa yang mustajab? Orang tua mendoakan anaknya. Kapan mustajabnya? Kapan saja bisa. Orang tua bisa mendoakan anaknya pagi, siang, sore, dan malam. Tapi kalau ingin waktu yang mustajab, ya ada waktu sepertiga malam terakhir, ya, atau ketika sholat di waktu sujud, atau ketika sholat sebelum salam, ya, atau antara azan dan iqamah, ya, ada waktu-waktu yang mustajab. Di balik kisah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, saya penasaran dengan kesolehan atau cara orang tua dari anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, saya penasaran dengan bagaimana cara mereka mengasuh anak-anaknya sehingga anak itu menjadi soleh dan soleha. Sebagai orang tua, apakah ada kiat agar anak-anak kita nanti menjadi anak yang berbakti? Bagaimana kiatnya? Berbakti bukan hanya karena perintah Allah, tetapi juga karena kami adalah orang tua yang baik dan dirindukan oleh anak-anaknya. Ada 100 kiat. 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Itu di buku saya yang lain. Ya, ini kan yang kita bahas ini buku yang keempat, 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Buku pertama saya perdana tahun 2010. Judulnya 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Nah, barangkali yang bertanya ini baca sajalah buku saya. Ya, 100 kiat
Caranya bagaimana? Sebelum menikah, setelah menikah, ya, ketika mereka hamil, ketika melahirkan, ketika menyusui, terus ya, baik suami maupun istri sampai mereka besar, sampai mereka menikah, sampai mereka meninggal dunia. Kurang lebih di buku saya nggak bisa jelaskan panjang lebar ya, secara detail. Tapi memang kita lihat ada banyak sekali kaum muslimin yang berhasil mendidik anak mereka. Lalu kita penasaran, gimana sih caranya? Kok saya nggak bisa ya? Kok mereka punya anak kok soleh dan soleha semua? Gampang banget ibadahnya, nggak disuruh juga mereka ibadah, mau taklim, mau mengikuti sunnah, saya kok nggak bisa? Nah ini berarti orang tuanya mungkin barangkali kesalahan ada pada orang tua, sehingga anaknya belum bisa soleh dan soleha. Dan memang Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, mayoritas sebagian besar anak itu rusak akibat dari orang tua. Di mana-mana orang anak itu jadi bandel, nakal, liar, buas, nggak bisa soleh dan soleha, gara-gara sebagian besar kesalahan orang tua. Meskipun anak itu juga punya saham ya, punya kontribusi dia menjadi rusak, mungkin pergaulan dengan teman-temannya dan lain-lain. Tapi kata beliau, sebab terbesarnya orang tua. Makanya orang tua tuh harus berilmu. Kita belajar hadis, belajar fikih, belajar sirah nabawiyah, belajar tafsir Al-Quran dan lain-lain, silakan. Tapi terkadang kita lupa dengan dua tema yang banyak disepelekan oleh kaum muslimin. Pertama, tema bagaimana cara mendidik anak. Mereka anggap biasa, santai, mudah. Siapa bilang? Mendidik anak itu butuh ada ilmunya, dan Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita. Para ulama sudah menjelaskan. Baca bukunya bagaimana cara mendidik anak, dan itu pun jarang dibahas di kajian-kajian secara detail dan rinci. Saya bahas di Cempaka Putih, daerah Jakarta Pusat, tentang buku saya ini, 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Selesainya 6 tahun 6 tahun baru selesai 100 kiat itu. Sekarang mereka di sana baru mulai buku ini yang dibahas, 50 sebab terhindar dari siksa kubur, baru sebab yang pertama. Setelah selesai buku yang pertama itu, 100 kiat bagi orang tua, 6 tahun kita rincikan, detailkan. Saya tanya sama mereka, mau global atau rinci? Gimana tahapan-tahapannya? Ini teori ya, tetap hasilnya bukan kita yang menentukan. Siapa yang menentukan? Allah. Nah, di tema ini jarang dibahas. Yang kedua, tema yang jarang dibahas adalah tentang rumah tangga. Bagaimana rumah tangga supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana supaya suami semakin mencintai istri. Bagaimana supaya istri semakin mencintai suami. Bagaimana bisa berjalan-jalan bersama-sama sampai di surga nanti. Jarang juga dibahas secara detail. Dan saya juga menulis bukunya, 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Itu buku panduan bagi para istri agar suaminya semakin mencintainya. Lakukan 1, 2, 3 sampai 50. Insya Allah suaminya semakin mencintai istrinya. Baik ya. Gimana kalau orang tua yang pilih kasih kepada anak-anaknya, pilih kasih ya, sehingga antara anak-anaknya tidak akur. Nah ini kesalahan orang tua secara gamblang banget ya, terang-terangan tidak adil. Kalau anak nomor 3 aja, ini anaknya mama ini, bontot, paling bungsu, nomor 3 misalnya. Itu nggak boleh. Memang kecenderungan orang tua untuk menyenangi salah satu anaknya itu lumrah manusiawi. Karena anak ini punya kelebihan. Nomor 1, nomor 2 misalnya, ini kan contoh ya. Nomor 1, nomor 2 mungkin dia kurang dekat sama bapak dan ibunya, kurang nurut, kurang berbakti misalnya. Tapi anak nomor 3 ini meskipun mungkin dia bontot, mungkin juga bukan bontot, tapi dia perhatian, dia nurut, dia berbakti, dia ibadah. Wajar nggak kira-kira kalau orang tua tiba-tiba lebih condong kepada anak ketiga? Wajar. Tapi jangan tunjukkan terang-terangan gitu loh. Ini kristalnya mama nih, jangan diganggu. Kalau kristal mama diganggu, mama pasti marah. Ya, jangan coba-coba dimarahin anak ketiga. Itu terjadi loh di masyarakat.
Kalau anak pertama, anak kedua dimarahin terus, anak ketiga nggak pernah dimarahin meskipun berbuat kesalahan. Nah ini nggak boleh. Yang lain jealous, cemburu yang lain. Wah enak banget. Kalau dia datang aja dapat kue, dapat makanan. Coba kalau kita nggak ada makanan, ditawarin juga enggak. Mungkin mereka kaya, yang kaya ya dibangga-banggakan terus ya. Atau mungkin karena sebab-sebab yang lain. Ini kesalahan orang tua, makanya anaknya pun akhirnya tidak bisa menjadi soleh dan soleha, karena orang tua tidak adil dalam menunjukkan kasih sayangnya dan lain-lain. Pak Ustadz, anak saya memberikan sedekah ke grup pengajiannya yang belum atau bukan sunnah. Kasih sedekah ke grup pengajian yang bukan sunnah. Sedangkan kami orang tuanya masih dalam kondisi kekurangan. Saya tegur anak itu, tapi yang ada malah dia marah-marah. Bagaimana menyikapi hal ini? Ini pertanyaannya hari ini masalah anak semua ya. Karena tadi ya masalah anak durhaka ya, masalah siksa kubur sebetulnya kan. Ini lebih pas lagi kalau kita bahas bukunya langsung ya. Ya, bukunya dari buku saya yang nanti yang bahasnya antum gitu ya. Masya Allah. Jadi anak ini memberikan sedekah kepada orang lain ke grup pengajian, padahal orang tuanya masih dalam keadaan kekurangan. Ya nggak boleh, salah ya. Kita baca Al-Baqarah 215. Al-Baqarah 215. Allah sebutkan di situ bahwa kalau kita ingin berinfak, bersedekah, yang nomor satu kita bantu, kita berikan kepada orang tua. Yang kedua, kerabat. Ketiga, anak yatim yang miskin. Yang keempat, orang miskin secara umum. Yang kelima, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. 5 skala prioritas. Ya. Membantu, memberikan infak kepada orang lain silahkan saja. Tapi kalau orang tuanya masih butuh bantuan, dan di sini dikatakan masih dalam kondisi kekurangan, ya bantu lagi. Mungkin dia nggak bantu sama sekali orang tuanya, atau membantu tapi kurang. Ya, maka si anak ini jangan memprioritaskan yang lain, memberikan infak sedekah kepada apakah grup pengajian atau yang lain ya. Selama orang tuanya masih membutuhkan, maka perbanyak bantuan ke orang tua. Ini kebutuhan masalahnya, bukan keinginan ya. Kalau keinginan nggak ada batasnya. Kebutuhan, makan, minum, listrik ya, segala macam yang memang tidak bisa ditoleransi ya, karena memang kebutuhan kita setiap hari. Ustadz, bagaimana jika ayah dalam kondisi yang sakit selama puluhan tahun dan salah satu anaknya membawa ayah ke rumahnya, tetapi membayar asisten rumah tangga khusus untuk mengurus ayahnya yang sakit? Apakah hal ini diperbolehkan? Dan sekarang kedua orang tuanya sudah wafat. Si anak sibuk bekerja karena untuk mencukupi kebutuhan dia, termasuk ayahnya juga. Jadi ayahnya dibawa ke rumahnya, tapi si anak gak bisa ngurus langsung karena dia sedang bekerja. Sedangkan bapaknya ini perlu diurus mungkin 24 jam, pagi, siang, sore, malam. Maka si anak yang punya rumah ngambil perawat laki-laki, tinggal bersama bapaknya, yang bisa standby di situ loh. Ya, kencingnya, makannya, mandinya semua perawat. Boleh nggak seperti ini? Boleh, nggak masalah ya. Karena si anak tidak bisa langsung, beda dengan anak yang tadi yang saya sebutkan. Kenapa dia langsung ngurus si ibunya tadi? Kenapa dia ngurus langsung kepada bapaknya? Karena dia nggak punya fulus, nggak punya duit untuk menggaji perawat. Perawat tuh mahal loh Pak, Bu. Berapa gajinya? Bisa 5 juta, bisa 3,5 juta, tergantung ya. Kalau perawat dari yayasan-yayasan itu bisa 5 juta. Tapi kalau kita bawa dari kampung, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, bisa 3,5 juta. Ya, kalau perawat kan sudah terlatih, dia udah paham bagaimana cara menangani pasien. Itu 5 juta sampai 6 juta. Itu yang dari yayasan-yayasan. Nggak masalah sebetulnya, karena si anak ini memang nggak bisa meninggalkan pekerjaan, karena dia pun harus mencari nafkah kan untuk kebutuhan rumah tangga. Yang penting dia ada kontribusi. Tinggal di rumah dia pun juga melihat langsung, bisa menolong langsung, tapi mungkin tidak bisa 24 jam.
Pak Ustadz, apakah dosa anak pada ibunya dapat diampuni? Karena sewaktu dia mengurus almarhumah ibunya, dia kurang sabar. Contohnya dalam hati suka menghujat karena kesel, karena ibunya agak rewel. Apa yang harus ia lakukan setelah ibunya wafat agar ia terhindar dari siksa kubur? Tadi saya katakan kan, bisa terjadi kita ngedumel gitu, karena yang kita urus ini orang tua, kadang-kadang juga menjengkelkan hati kita. Itulah namanya ujian, ya. Maka kalau sudah terjadi dan ibu pun sudah meninggal dunia, maka perbanyaklah istighfar, bertobat kepada Allah, dan perbanyaklah berbuat bakti kepada orang tua tadi, ya. Minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Mudah-mudahan dengan demikian, ya, dia terhindar dari dosa. Kemudian bagaimana bakti kita kepada mertua? Apakah sama dengan orang tua yang sudah membesarkan kita dan melahirkan kita? Mertua adalah pengganti orang tua kita. Ya, tetap kita hormati, kita muliakan, karena dia orang tua dari suami, orang tua dari istri, ya. Tidak boleh kita durhaka atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyakiti atau menzolimi mereka. Tetap kita berbuat baik, ya. Biarpun dia bukan orang tua kita, tapi kan dia mertua, ibu dari suami. Dan kalau kita berbuat baik kepada ibu dari suami, ibu dari istri, atau bapak dari suami, bapak dari istri, mertua kan namanya. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, maka pasangan kita akan semakin mencintai kita. Nih ibu-ibu, ya, kalau ibu-ibu berbuat baik kepada mertua, kepada orang tua suami, suami pun akan semakin mencintai ibu. Karena ibu dengan mertua hubungannya baik banget, hangat banget. Bahkan mertua suka memuji-muji, ini menantuku yang paling baik. Oh, di depan suaminya, ya, beruntung kamu punya istri seperti ini. Istri kamu tuh the best. Suami begitu mendengar orang tuanya ngomong seperti itu, istri kamu tuh the best, bagus, sayang sama kami sebagai mertuanya, maka suami pun semakin sayang sama istrinya. Itu cara untuk mengambil hati suami. Langsung suami ngeluarin dompet, ya, kasih ke istrinya, karena dia bahagia punya istri seperti ini. Langsung dikeluarin dompetnya, ambil semua dompet-dompetnya buat kamu. Isi dompetnya kosong. Ternyata kosong tapi ada ATM. Ternyata ATM-nya itu namanya suuzon. Biasanya kalau orang punya ATM kan duitnya ada lah. Kayak bapak-bapak di sini kan ada ATM kan Pak ya? Ya, tentu duitnya sih mungkin nggak banyak ya, cuma beberapa miliar lah gitu. Amin dong. Duit aja amin. Kemudian dikit lagi ya. Tidak campur Ustadz, sudah pisah dan punya rumah sendiri. Ini barangkali yang pertanyaan pertama tadi ini ya. Iya. Tidak campur, sudah pisah dan punya rumah sendiri. Ya sudah, kalau punya rumah sendiri juga jangan campur juga. Jangan mencampuri urusan mereka terlalu mendalam. Nih, saya punya cerita lagi. Ada ikhwan yang ingin menceraikan istrinya. Dia tinggal di Bandung. Pak Ustadz, saya ingin menceraikan istri saya. Gimana pendapat Ustadz? Kenapa? Ibunya istri Ana tinggal di Jakarta. Ana bawa anaknya, nikah dengan anaknya, Ana bawa ke Bandung. Terus suatu ketika ibunya nih datanglah ke Bandung ke rumah Ana, dan Ana nggak ada di rumah. Ibunya menyuruh kepada anak perempuannya, kenapa kulkas ada di sini? Kenapa pot bunga ada di sini? Pindahkan. Ini nggak bagus. Cara mengatur posisinya nggak bagus. Kenapa ini? Kenapa ini? Anaknya bingung loh, gimana nih ibu saya juga. Tapi kan ini rumah suami. Akhirnya dipindahkanlah kulkas itu, pot bunga segala macam. Dicerita. Dan dia pulang ke rumah, dia kaget loh. Kok kulkas pindah, pot bunga pindah, ini pindah, ini pindah. Siapa yang nyuruh seperti ini? Kata istrinya, ibu yang nyuruh. Kamu nggak boleh, ini rumah saya.
nggak boleh ngikutin aturan ibu kamu. Ibu kamu tinggal di Jakarta kan? Marah dia di situ. Karena orang tuanya, ini udah pisah rumah kan? Masing-masing rumah sendiri. Ibu jadi Jakarta, anaknya di Bandung. Tapi dia suka masih ikut campur. Masalah kulkas, pot bunga aja, ini nggak pas di sini, bagus di sini, kan nggak boleh. Tanya dulu sama si menantu laki-lakinya, Mas, ini kayaknya kalau di sini mungkin lebih baik ya. Itu pun kalau dia mau. Nggak apa-apa kok Bu, saya senangnya di situ. Ya sudah. Ini ngatur-ngatur, udah pisah rumah masih ngatur-ngatur. Dan itu sering kali terjadi. Akhirnya dia ingin menceraikan istrinya. Saya katakan jangan. Istri antum kan nggak salah. Istri antum baik sama antum. Cuma dia merasa bingung. Satu sisi suami, satu sisi ibu. Gimana dia bisa milih? Nah, bagaimana caranya? Berarti si mertua ini harus dinasehati. Siapa yang menasehati Ustadz? Ana. Kebetulan saya kenal si mertuanya itu, saya kenal, tinggal di Jakarta sini. Nanti saya nasihati dia. Ya, saya ketemu dengan dia, si mertuanya itu, si mertua perempuan. Saya bilang, ibu nggak boleh Bu, karena menantu laki-laki curhat kepada saya tentang ibu. Kebetulan saya kenal kan, jadi saya bisa leluasa untuk bicara. Ibu nggak boleh ngatur-ngatur rumah tangga orang. Memberikan saran boleh, memberikan masukan boleh. Cuma jangan seakan-akan ini kan rumah anak saya, ini kan rumah menantu saya, lalu ibu dengan seenaknya mengatur rumah tangga mereka, masalah kulkas, masalah pot bunga dan lain-lain, nggak boleh, itu urusan mereka. Masukan silakan, ide-ide bagus silakan, tapi jangan maksa. Itu namanya intervensi, menjajah. Bukan ada penjajah Belanda ya, ini menjajah rumah tangga anaknya dan menantunya, pengen ngatur-ngatur. Nah itu terjadi. Akhirnya setelah dinasihati, alhamdulillah sampai hari ini ikhwan dan akhwat itu masih menjadi suami istri dan masih tinggal di Bandung, nggak jadi cerai. Ya, setelah saya nasihati, jangan, karena istri antum baik kok. Yang salah kan ibunya. Nah ibunya yang pasti diperbaiki. Saya nasihati ibunya, kalau ibunya nggak terima nasihat, nanti kena sama saya. Ya, ternyata dia mau menerima nasihat. Iya Ustaz, saya salah. Iya, ibu jangan begitu, nggak boleh. Baik-baik saya cerita, nggak boleh seperti itu Bu ya. Ini sebagai pelajaran. Apakah ibu mau nanti anak ibu jadi janda, diceraikan oleh si ikhwan itu? Mau ibu? Iya, karena dia marah dengan perbuatan ibu. Dia sampaikan curhat ke saya sampaikan ke ibu sebagai orang yang bisa memberikan masukan-masukan. Kemudian qadarullah 26 November kemarin ibu saya meninggal. 26 November kemarin, tepatnya pukul 7.30 pagi, hari Minggu. 24 November ibu saya sempat mengikuti kajian Ustadz di masjid ini. Kajian saya di masjid ini tanggal 24 November. Tanggal 26-nya meninggal. Apa iya saya tanggal 24 di sini? Bukan saya mungkin. Bukan, saya kan ahad ketiga kan. 24 November sepertinya ahad keempat ya. Nah, ibu saya tergolong sehat sampai subuh 26 November. Ibu saya masih WhatsApp saya dengan mendoakan saya. Saya saat itu ada di kos. Pertanyaannya, jika saya pernah berselisih dengan ibu, bagaimana cara minta maaf? Minta maafnya ketika masih hidup. Itu yang benar. Tapi kalau sudah meninggal ya sudah, gimana lagi? Berarti Anda harus sering-sering ya bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada ibu. Nggak bisa, berarti Anda mendoakan ibu supaya dia mendapatkan ampunan. Banyak-banyak beramal soleh yang diniatkan untuk ibu. Ya, minta maaf itu ketika masih hidup, itu yang terbaik. Kalau orang tua memaafkan kita, Bu, saya minta maaf atas semua kesalahan saya selama ini. Kata ibunya, saya maafkan semua kesalahanmu. Allahu Akbar, itu kemenangan yang nyata. Hari yang paling berbahagia di hidup kita ini adalah hari di mana ibu kita atau bapak kita mengatakan dengan kalimat, saya maafkan semua kesalahanmu. Allahu Akbar. Enak banget tuh kalau bisa seperti itu. Mumpung mereka masih hidup.
Ya, mumpung mereka masih hidup. Dan saya pun melakukan itu sebelum ibu saya meninggal dunia. Saya mengantarkan dia ke dokter karena dia kena sakit jantung, ibu saya mengantarkan ke dokter, dan pulang dari dokter saya nggak tahu berapa lama dia akan hidup lagi, kan kita nggak tahu kapan kematian. Tapi saya di mobil itu, di depan rumah, sebelum dibuka pagarnya di mobil, saya katakan, ibu, maafkan semua kesalahan saya minta maaf. Di mobil itu, mumpung saya nggak tahu kan kapan meninggalnya, kita nggak tahu, mungkin kita duluan, mungkin dia duluan. Saya minta maaf, maafkan semua kesalahan saya. Lalu dia makan, iya ibu, maafkan semua kesalahanmu. Itu hari yang paling berbahagia saya di muka bumi ini. Saya dimaafkan oleh ibu, ya. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Salah kita banyak masalahnya, dosa kita banyak. Dari kecil kita nyusahin dia, ya. Terutama ibu, bapak juga banyak kesalahan kita kepada bapak, ya. Tapi ke ibu sepertinya lebih banyak deh. Tapi kalau orang tua tuh luar biasa memang, ya. Salah bagaimanapun tetap aja udah, kamu nggak minta maaf pun ibu sudah maafkan semuanya. Tambah kita minta maaf, makin mereka memaafkan kesalahan kita. Ya, kita jangan malu-malu, ya, minta maaf, karena memang kita nih banyak melakukan kesalahan kepada mereka. Apakah ada cara untuk mengetahui apakah ibu yang sudah meninggal sudah memaafkan kita? Gimana caranya? Apakah ada cara untuk bisa mengetahui bahwa ibu yang sudah meninggal sudah memaafkan kita? Apakah datang ke kuburannya, Bu, udah maafkan belum? Nggak bisa seperti itu. Nggak akan bisa berkomunikasi lagi dengan ibu yang sudah meninggal dunia. Caranya bagaimana kita bisa mengetahui ibu sudah memaafkan kita? Nanti di akhirat, bukan di dunia. Ya, kita nggak bisa karena nggak ketemu langsung, kan? Nanti di akhirat baru kita bisa mengetahui Allah memaafkan, ibu pun memaafkan. Karena kita belum sempat minta maaf selama dia masih hidup di dunia. Apakah ruh bisa melihat keluarganya di dunia dan bisa mendoakan? Ruh tidak bisa melihat kondisi keluarga di dunia, kecuali ruh bisa bertemu dengan ruh ketika mimpi. Ya, ketika mimpi itu ada athar dari sahabat Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat ke-42, ya. Orang yang sudah mati, ruhnya itu bisa bertemu dengan ruhnya orang yang masih hidup. Dalam mimpinya dia bertemu dengan orang yang sudah mati. Ruhnya bertemu dengan ruh orang yang masih hidup dalam tidur. Bukan terjaga begini ketemu lagi sama orang yang sudah mati. Atau roh orang sudah mati ini datang ke rumah 40 hari ngeliatin istrinya masih single apa enggak. Ya, rohnya datang nih, ngotok-ngotok pintu, lihatin anak-anaknya gimana, ya. Ini kan cerita sinetron ini. Ada di YouTube tuh ada itu. Diyakini oleh mereka. Kata mereka, lakukanlah tahlilan selamatan kematian 137 40 100 ribu. Kenapa? Karena rohnya itu datang ke rumah untuk melihat apakah keluarga saya melakukan tahlilan apa enggak. Begitu seorang ustaz dalam ceramahnya. Ya Allah, padahal nggak ada dalilnya. Berani dia mengatakan dalil tahlilan itu adalah karena roh itu datang, ingin melihat apakah ada tahlilan di rumah itu pada hari 1, 3, 7, 40, 100. Ingin melihat, jadi pas hari ketiga datang, hari ke-7 datang, ada tahlilan nggak di rumah nih? Hari ke-40 datang. Ini yang ngomong ustadz loh, doktor di YouTube. Tapi memang yang asbun tuh banyak. Asbun dan asbak, asal bunyi dan asal nebak. Ya, meskipun dokter tapi tidak bisa kita terima kebenaran karena Quran nggak ada, hadis nggak ada. Ini masalah gaib. Masalah gaib kok begitu bisa bicara, ya? Bahwa roh itu datang melihat keluarganya pada hari-hari tertentu ketika tahlilan lagi. Padahal tahlilan nggak ada. Di zaman Rasul nggak ada, sahabat nggak ada, tabiin nggak ada, tabiut tabiin, 4 imam pun nggak ada, berabad-abad nggak ada. Tahlilan itu tradisi made in Indonesia, budaya Indonesia. Nggak ada dalilnya, contoh-contoh tuntunan praktek dari Rasulullah, para sahabat dan generasi-generasi berikutnya nggak ada selamatan kematian. Tapi dia bilang seperti itu, bahwa mereka datang pada hari-hari tertentu, roh itu untuk melihat apakah keluarganya mengadakan tahlil apa enggak. Ini kan berani mengatakan sesuatu disandarkan ke agama, padahal ini hal yang gaib. Hal yang gaib bisa kita imani, kita percaya, kita yakini kalau Allah dan Rasulnya yang berkata, ya. Baik, Afwan, sudah jam 11.
lewat bahkan ya. Sampai di sini barangkali pertemuan kita, semoga bermanfaat, dan saya minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya yang sebesar-besarnya. Minta maaf, kenapa? Minta maaf sih kapan aja bisa ya. Tapi kali ini minta maaf yang terakhir barangkali, karena dengan saya pribadi sudah tidak lagi ngajar di sini. Ini adalah pertemuan terakhir. Ya, mulai Januari insya Allah sudah diganti sama ustadz yang lain ya. Mohon maaf, sebetulnya sih ada keinginan melanjutkan dengan buku-buku yang lain ya, seperti tadi itu buku masalah orang tua, masalah yang lain misalnya. Tapi ternyata ada jadwal kajian tempat lain yang lebih urgent, kita ganti-gantilah, kita berganti-ganti dengan tempat yang lain yang juga membutuhkan saya di sana, karena untuk dakwah sunnah juga di daerah yang lain. Di sini sudah berapa lama, Pak? Berapa lama kita di sini dengan saya? Berapa tahun? Hah? Dari mulai kita bahas buku ini? Ada 3 tahun? Iya. Jadi mohon maaf, ini hari terakhir karena saya alokasikan waktu biasanya ahad ketiga ke Bari, nanti insya Allah ahad ketiga saya berikan di tempat lain karena mereka juga membutuhkan. Kalau di sini kan ustadznya udah banyak ya, apalagi audiensnya jamaahnya udah soleh dan soleha juga, sudah bertakwa juga ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita selama ini, dan selesailah pembahasan buku saya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya sampai habis. Dan tolong dibaca kembali dan diamalkan ya, sama-sama kita berjuang, dan semoga Allah selamatkan kita dari siksa kubur. Demikian, wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Sabtu tanggal 21 Desember jam 9 pagi oleh Ustaz Tengku M. Sanusi dengan tema kisah serta akhlak orang-orang pilihan. Oh iya, lagi sakit. Barakallahu fikum.